Selamat pagi sahabat. Renungan kita pada pagi hari ini judulnya adalah Pada Waktu Pagi Aku Berdoa Kepadamu. Sebelum kita lanjutkan, pastikan sahabat telah berdoa. Ayatnya di dalam Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Di ayat ini penekannya adalah pada waktu pagi dan dikatakan bahwa Tuhan itu mendengar akan seruannya. Lalu juga kita itu tuh mengatur persembahan dan kita menunggu-nunggu. Jadi pada waktu pagi kita itu mengatur persembahan dan kita menunggu-nunggu dan Tuhan itu mendengar. Mari kita baca. Ketika engkau bangun di pagi hari, apakah engkau merasa tidak berdaya dan memerlukan kekuatan dari Tuhan? Apakah engkau dengan rendah hati dan sepenuh hati menyatakan keinginanmu kepada Bapa Surgawi? Jika demikian, malaikat akan menandai doa-doamu. Dan bila doa-doa ini tidak keluar dari bibir yang berpura-pura, maka jika engkau berada dalam bahaya karena secara tidak sadar melakukan kesalahan dan memberikan pengaruh yang akan membuat orang lain melakukan kesalahan, malaikat pelindung akan berada di sampingmu, mendorong engkau ke arah yang lebih baik dan memilih kata-kata untukmu serta memengaruhi tindakanmu. Ada satu hal yang sebenarnya sebagai kunci ya sebagai seorang umat Kristiani adalah pagi hari. Ketika engkau pagi hari, apakah kita mencari Tuhan? Itu pertanyaannya yang perlu kita pertanyakan setiap hari sebagai seorang Kristiani. Karena di sini dikatakan apakah kita merasa tidak berdaya gitu ya. Kita tidak berdaya, kita memerlukan kekuatan. Banyak sih ya di sini disebutin apakah kita rendah hati, apakah kita sepenuh hati. Dan kuncinya di sini pada renungan ini yang dibahas adalah doa. Doa yang seperti apa? Doa yang tidak berpura-pura. Satu ya, tidak berpura-pura. Karena dikatakan ini adalah penjelasannya. Ketika kita tidak berpura-pura, ketika kita sungguh sepenuh hati, ketika kita rendah hati, kita menyatakan keperluan kita, keinginan ini sudah pasti keperluan ya, gitu ya. Dan juga kita menyatakan kita memerlukan kekuatan dan juga kita memang menyadari bahwa kita tidak mampu. Bahkan jika secara tidak sadar kita melakukan kesalahan, ya mungkin ada kita karena mungkin kita tidak tahu, karena di sini kan tidak tahu ya, secara tidak sadar itu kan tidak tahu, kita akan melakukan kesalahan, malaikat itu akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Bahkan di sini dikatakan memilih kata-kata, memengaruhi tindakan. Jadi ada 3 hal yang di 4 ya, kita ulangin ya. Ini sampingmu, mendorong, memilih, dan memengaruhi. Jadi ada 4 hal. Malaikat itu ada di samping kita, dia mendorong kita ke arah yang lebih baik, dia memilihkan kata-kata buat kita, dan dia mempengaruhi tindakan kita. Satu janji yang luar biasa. Kuncinya adalah apakah di pagi hari kita menyadari kita tidak berdaya, kita memerlukan kekuatan Tuhan, kita rendah hati, kita sepenuh hati berdoa kepada Tuhan. Kita lanjutkan. Jika engkau merasa tidak dalam bahaya dan jika engkau tidak berdoa memohon bantuan dan kekuatan untuk menahan godaan, engkau pasti akan tersesat. Kelalaianmu terhadap tugas akan ditandai dalam kitab Allah di sorga, dan engkau akan ditemukan tidak memiliki persiapan pada hari yang sulit. Ya, jadi ini gambaran perbedaan kontras dari apa yang kita baca sebelumnya. Kalau tadi kita menyadari bahwa kita itu memerlukan tidak berdaya dan memerlukan kekuatan ya. Tapi kalau di sini jika sebaliknya kita tidak merasa diri dalam bahaya sehingga kita tidak berdoa,
Maka inilah yang membuat kita berada dalam kondisi bahaya. Kalau boleh dibilang, sahabat mungkin pernah dengar, pandanglah kepada Yesus. Ketika kita memandang kepada Yesus, kita diubahkan. Ketika kita memandang Yesus, kita diselamatkan. Tetapi ketika kita mengalihkan pandangan daripada Yesus, disitulah kita berada dalam bahaya. Itu salah satu hal yang perlu kita ingatkan. Doa pun juga sebagai nafas gitu ya. Kalau kita tidak bernafas, harusnya kita sesak nafas gitu ya. Kalau tidak kita berdoa, harusnya kita mati. Jadi ketika bahkan kita lupa berdoa gitu ya, tidak berdoa, tidak menyadari kebergantungan kita, itu sama aja dengan kita mengalihkan pandangan daripada Tuhan. Jadi itu Tuhan menyampaikan konsekuensi, bukan ancaman ya, tapi kayak penjelasan bahwa seperti ini loh yang perlu kamu lakukan. Kalau tidak kamu lakukan, dampaknya akan menjadi seperti ini, bukan dalam ancaman. Itu yang perlu kita mengerti. Kita lanjutkan. Pagi dan malam, raihlah kemenangan untuk dirimu sendiri di keluargamu sendiri. Jangan biarkan pikiranmu menghalangi engkau. Luangkan waktu untuk berdoa. Dan saat engkau berdoa, percayalah bahwa Tuhan mendengarkanmu. Miliki iman yang bercampur dengan doa. Engkau mungkin tidak selalu merasakan jawabannya langsung. Demikianlah iman itu diuji. Engkau akan melihat apakah engkau percaya kepada Tuhan, apakah engkau memiliki iman yang hidup dan teguh. Bukan hanya pagi tadi itu ya, tapi ya sering sekali itu kita ditekankan pada pagi-pagi ya. Jadi penekanan di pagi itu adalah ketika kita tidur, ketika kita bangun, ketika kita menjalani aktivitas kita di pagi hari itu, dari bangun sampai dengan tidur, apakah pertama kali adalah Tuhan, akhirnya adalah Tuhan, dan selama kita menjalaninya adalah Tuhan. Intinya apakah Tuhan yang pertama, yang utama, dan yang terakhir. Kita diingatkan bahwa pagi dan malam, dan ada yang dikatakan bahwa make it time gitu ya, make time gitu. Jangan bilang nggak sempat, tapi ya luangkan waktu gitu ya. Maksudnya kita yang menyediakan waktu yang terutama untuk Tuhan. Dan percayalah Tuhan mendengarkan. Lalu, nah ini ada yang kalimat terakhir. Engkau akan melihat apakah engkau percaya kepada Tuhan, apakah bukan yang ini sih ya. Yang ini. Engkau mungkin tidak selalu merasakan jawaban langsung, demikianlah iman itu diuji. Kemarin itu ya, itu saya terlihat dari, saya melihat story dari teman. Doa itu seperti mantra gitu ya. Lucu sih ya. Cuman terkadang mungkin apakah kita sebagai seorang Kristiani itu tuh menganggap doa itu sebagai mantra gitu ya. Maksudnya suatu kata-kata yang diucapkan dan itu ya maksudnya gini ya, doa dan mantra kalau yang saya tahu itu tuh kan diucapkan seseorang dengan harapan itu bakalan terjadi. Kita pun berdoa, kita harapkan pun terjadi. Tapi yang menurut saya menjadi pembedanya adalah doa itu curahan hati ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, doa itu harusnya itu bukan berbicara tentang diri, tapi mantra biasanya yang saya tahu ya, kalau misalnya kadang orang membicarakan tentang mantra itu adalah tentang diri sendiri. Mantra pengen kaya, pengen mempengaruhi orang dan segala macam. Nah, di kalimat ini engkau mungkin tidak selalu merasakan jawaban langsung, demikianlah iman itu diuji. Pertanyaannya, apakah yang kita doakan? Yang kita doakan adalah tentang diri atau tentang hal-hal surgawi? Apakah yang kita doakan adalah keperluan orang lain, masalah keselamatan orang lain? Jadi ketika kita mendoakan sesuatu yang sesuai dengan yang Tuhan janjikan, disitulah kita perlu percaya. Dan jikalau belum jawabannya secara langsung, percayalah bahwa Tuhan itu mendengar. Bahkan pun ketika kita
berseru kepada Tuhan untuk hal-hal masalah kita ataupun kebutuhan kita, janji Tuhan pun juga ada kan yang tentang keperluan kita dan masalah kita. Ketika kita berdoa memohon hal-hal yang berkaitan dengan janji-janji Tuhan, percayalah, meskipun itu tidak diterima, tidak kita rasakan jawabannya secara langsung. Kita lanjutin. Mereka yang menghubungkan diri kepada Allah akan diakui sebagai anak-anaknya. Mereka tetap mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, beroleh pandangan yang jelas akan Allah dan kekekalan, hingga Tuhan menjadikan mereka saluran terang dan hikmat di atas bumi. Yang menarik itu di kalimat pertama, mereka yang menghubungkan diri kepada Allah akan diakui sebagai anak-anaknya. Kata kuncinya di sini adalah hubungan ya. Apakah menjadi istilahnya seorang yang dibaptis menjadi seorang Kristiani? Apakah dia memiliki hubungan dengan Tuhan? Apakah dia menjaga hubungannya dengan Tuhan? Apakah setelah menjadi seorang Kristen, sudah hubungan itu akan terjadi secara permanen? Apakah hubungan itu harusnya dijaga gitu ya? Hal ini sama seperti dengan kalau kita memiliki hubungan yang di dunia nyata. Ya dua-duanya sih dunia nyata ya, cuman maksudnya yang kita bisa lihat langsung dalam sehari-hari kita. Kalau kita punya hubungan misalnya dengan abang dan adik ya di dalam keluarga, memang benar hubungan itu sudah ada ketika kita memiliki tali darah gitu ya, sedarah gitu. Tapi jikalau kita tidak berkomunikasi dengan dia, apakah boleh kita katakan itu adalah hubungan yang baik dengan dia? Terkadang, bahkan ketika hubungan itu tidak baik, kita mungkin tidak komunikasi, bahkan kita sering berantem dan segala macam, kita itu tidak mengakui satu sama lain. Kadang, dia bukan abang saya. Kalau abang saya itu harusnya begini, malah lebih baik teman saya daripada abang saya. Sering sekali hubungan itu adalah sesuatu yang didasarkan oleh komunikasi, didasarkan oleh pengenalan, didasarkan oleh tindakan. Artinya hati, pikiran, dan tindakan bahkan perkataan itu harus menyatakan hubungan itu. Hal yang sama terjadi di sini. Kalau kita ingin diakui sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Ya seperti tadi, berkomunikasi gitu kan, hati dan pikiran juga kita saling mengenal, dan juga perkataan dan tindakan juga selaras. Milikilah hubungan dengan Tuhan. Itu renungan kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke dalam proses pembuatan prinsip dan aplikasi. Kita coba baca sekilas. Mungkin yang ini ya, yang pertama ya. Prinsipnya adalah Tuhan menginginkan kita di sepanjang hari, di sepanjang hari, apa saja deh. Tuhan menginginkan kita dalam mengawali hari menyadari ketidakberdayaan, menyadari keperluan kekuatan dengan rendah hati dan sepenuh hati, menyatakan keperluannya tadi ya, keinginan. Nah gini ya, di sini tuh kan dikatakan kuncinya adalah rendah hati dan sepenuh hati. Artinya ketika kita menyatakan keinginannya itu selaras dengan rendah hati dengan sepenuh hati ya. Kalau misalnya tinggi hati gitu kan, kita kan kayak nuntut Tuhan. Tapi itu uniknya kalimat di sini adalah menyadari ketidakberdayaan gitu. Seseorang yang sombong ataupun ego
itu tuh jarang menyadari ketidakberdayaannya ataupun tidak menyadari bahwa dia memerlukan kekuatan. Jadi ini satu kalimat yang penulis tuliskan ini sungguh sangat luar biasa, puji Tuhan. Jadi kita perlu menyadari ketidakberdayaan, keperluan kekuatan, dengan kerendahan hati dan sepenuh hati menyatakan keinginan melalui doa di pagi hari. Terus apa lagi? Oh, ini ada ya, dengan tidak berpura-pura. Tapi sebenarnya kalau sepenuh hati itu kan harusnya tidak pura-pura ya. Tapi nggak apa-apa kita tulis. Nggak usah ditulis. Terus ini pagi dan malam. Cuman malamnya saya skip. Kita masuk ke iman kali ya di sini. Ini soal iman. Oh ya, ada tentang hubungan. Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia, diawali. Nah, ini kan baru oke ya. Diawali di pagi hari dengan menyadari ya, dan seterusnya. Dalam hal berdoa, kita perlu memiliki iman bahwa kita percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab. Ada dua prinsip. Aplikasinya yang pertama adalah ya, jangan lupa ibadah pagi setiap mengawali hari. Dan yang kedua, soal iman. Oke, mungkin carilah ayat tentang ini dan hafalkan. Oke, kita baca ya sama-sama. Prinsip aplikasi ada dua. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia, diawali di pagi hari dengan menyadari ketidakberdayaan, keperluan kekuatan, dengan rendah hati dan sepenuh hati menyatakan keinginan melalui doa di pagi hari. Aplikasinya, jangan lupa ibadah pagi setiap mengawali hari. Yang kedua, dalam hal berdoa, kita perlu memiliki iman bahwa kita percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab. Aplikasinya, carilah ayat tentang ini dan hafalkan. Itu saja rangkaian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga sahabat boleh renungkan dan menjadi perenungan sepanjang hari. Sebelum mengakhiri, jangan lupa sahabat doa tutup. Tuhan Yesus memberkati.